saudara penonton dimanapun Anda berada, jumpa lagi di podcast RRI Malang di Ruang Tamu. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan kali ini dan di Ruang Tamu RRI Malang. Hari ini spesial sekali nih pemirsa, karena saya sudah kedatangan dua tamu yang cantik-cantik. Enggak ya. Kalau mau ngobrol sama yang cantik-cantik jadi gimana gitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan tamu kita di kesempatan kali ini. Ada Mbak Dian ya. Selamat datang Mbak Dian. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Dian, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Dian Kristiana. Dari Dampit. Dari Dampit. Nah, dari Dampit. Dampit itu kalau ke RRI Malang jaraknya kira-kira berapa kilometer? Sekitar 35 km. Wow, 35 km pemirsa datang jauh-jauh ke ruang tamu RRI Malang. Ada yang mau disampaikan soalnya nih ya. Oke, dan Mbak Dian juga nggak sendirian. Ada Ade, ya aku manggilnya Ade Abah Ayang ya nak ya? Ade aja. Ade aja. Adik Fani ya? Iya. Oke, Adik Fani. Lengkapnya siapa nih namanya nih? Nama saya Rudelina Vanisha Pang. Ya. Anak pang. Ada. Iya, ada pangnya juga. Ya. Oke. Kalau boleh tahu masih sekolah? Masih sekolah di SMA kelas 10. Di SMA kelas 10. Sebentar tak hitung. Generasi lama, jadi ngitung kan ya. Kelas 1 SMA. Oh, kelas 1. Kalau sekarang kan sekolah urut ya. Iya, benar. 7, 8, 9, 10. Kalau dulu kan enggak 1 SMP. Oke deh. Nah, pemirsa, mereka berdua datang jauh-jauh dari Kabupaten Malang, bener ya? Kabupaten Malang. Dampit di Kabupaten Malang dengan jarak 35 km. Waduh, ini berapa lama perjalanan kira-kira? Kalau kita pakai mobil 1 jam setengah, tapi kalau kita pakai sepeda motor 1 jam saja. 1 jam aja ya. Tadi nggak macet kan tentunya ya? Ya agak sedikit macet. Oke deh. Baik, aku denger nih kalau Mbak Dian ini pengelola sanggar. Ya benar. Sanggar apa itu? Saya ada di Sanggar Saraswati. Sanggar Saraswati. Kalau ngomongin sanggar pasti kan identik nih pemirsa dan saya juga mikirnya ke tarian. Apa memang ke situ? Iya, ruang sanggar lingkupnya? tari. Iya, sanggar tari. Sanggar tari. Tari apa aja? Modern? Kita tari kolosal, tari tradisional. Oh, tradisional. Iya. Oke, tari tradisional. Masihkah diminati tari-tari tradisional ini di zaman sekarang ini? Tergantung. Yang katanya ini zaman modern ya. Iya. Gimana? Tergantung konteksnya ya. Kalau kita berbicara tentang tari tradisional, kalau kami ada di kabupaten dan kami ada di lokasi satu desa, tari sangat diminati karena adik-adik kami ini selain kegiatannya sekolah, ketika kami menampilkan dan menampilkan sebuah sanggar dan itu gratis. Wih, ini yang dicari-cari nih, gratis ya? Iya, gratis. Jadi adik-adik suka datang ke sanggar untuk berlatih gitu. Atau sekedar berkumpul dengan teman-temannya begitu. Oke. Jadi gratis, sanggar bener gratis, tanpa berbayar. Tanpa berbayar. Siapa aja boleh ikut gabung. Siapa saja boleh ikut. Syaratnya apa? Syaratnya harus apa ya syaratnya ya? Nggak ada syaratnya sih. Nggak ada syaratnya. Nggak ada. Pokoknya mau Pokoknya aja. mau dan mau nguri-nguri budaya ya kita monggo gitu. Gitu. Jadi terus karena ini gratis, gimana untuk apa ya istilahnya pengelolaan kebutuhan keseharian gitu, ayo. Jadi begini, dari awalnya kami kan bernaung di salah satu komunitas dari Sumariwe. Sumariwe. Apaan lagi tuh? Sumariwe itu adalah komunitas mama kami. Bunda Diajeng, yaitu mamanya Fani, ini sebagai salah satu pendirinya. Di komunitas itu lahir tahun 2019 atau 2018 ya. 2018. Itu bernaung di Dampit, komunitas kebaya dan sanggul. Komunitas kebaya dan sanggul. Oh, ini belum ke tari ya berarti? Belum ke tari. Cuma Jadi kebaya sama ini sanggul. kan tetap membahas gratisnya ya. Jadi awal mulanya dari komunitas itu. Dan para donatur itu kan dari komunitas tersebut. Mama-mama kami. Jadinya kami ada yang menaungi karena kami sudah memiliki istilahnya ibu-ibu kami berkecimpung di situ. Ya kami swadaya dari ibu kami yang sudah ada di situ. Lambat laun kami bersama-sama menjadi
sedikit-sedikit dikenal dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang ikut serta memberikan sumbangsi seperti itu dengan komunitas lain. Terus juga kami juga pernah dapat untuk membangun sanggar pun kami dapat dari wihara waktu itu Ya ya. benar, wihara. Dari lintas agama. Dari lintas agama karena kami membangun sanggar. Iya. Jadi terus Tahun berapa adik-adik itu, Mbak? Tahun 2020. 2020. Ya, 2020. Terus adik-adik yang masuk sanggar kami kan juga memiliki wali murid. Jadi kami itu juga wali murid juga ikut berkontribusi. Tetapi yang paling berkontribusi adalah mamanya Fani. Karena selain pendiri, Bunda Diajeng ini juga sekaligus membiayai totalitas karena punya salon ya. Jadinya untuk baju-baju tentang baju tari dan Ya, segala baju tari. macamnya kita dari sanggar itu ya dari salon Gemini itu. Iya, dari Sumariwe ini Ya, tadi ya. Iya, Dari Sumariwe. perkumpulan Dari Oke, Sumariwe dari itu. dari kebaya sanggul akhirnya ke Iya. sanggar. Iya. Apa cuman itu aja? Enggak. Ada apa lagi? Masih banyak. Jadi di dalam Sumariwe itu ada Sanggar Saraswati. Jadi sanggar kita itu tidak hanya menampung seni tari. Jadi ada karawitan, terus ada tembang kayak mocopat, panem bromo, terus ya masih banyak kok gitu. Gitu ya. Sejarah-sejarah kelas gitu. Kelasnya. Oke. Nah, kalau Mbak Fani sendiri Iya. berkecimpungnya di mana? Di bidang seni tari. Oh, seni Ya, tari. seni tari. Yang digeluti tentu yang tradisional ya. Ya, campur sih. Jadi bisa sendera tari, terus tari modern, tari tradisional, tari kontemporer gitu. Suka nari dari kapan? Dalam Suka nari dari kapan? suka nari dari TK, ya umur 5 tahun. 5 tahun Iya, sudah suka nari ya? Sudah suka nari. Langsung ke tradisional? Bukan. Hah? Bukan. Oh, modern? Ke balet. Pertama balet. Apaan? Balet? Bentar. Ini otak-otak gue tak anu dulu ya. Dari balet terus ke Ke tradisional tradisional. nih. Ini kayaknya kan beloknya jauh nih. Iya. Gimana bisa? Kenapa suka balet pertamanya gimana kenalin balet? Pertama kali kenal balet itu dari orang tua. Kan kecilnya itu nggak bisa diam, aktif. Oke. Terus ada deket rumah itu ada kayak tempat les-lesan balet, jadi dikursuskan di sana. Habis itu saya pengen yang lebih dari balet. Jadi pindah ke tari tradisional. Pindah keyakinan ya? Ya, Pindahnya lama nggak dari balet ke tradisional ini? lumayan. Jadi TK, SD kelas 5. Oh, agak lama juga berarti Iya, ya, iya, benar. mendalami balet ini. Iya. Kalau menurut adik Fani sendiri dari tari yang modern balet, kesulitannya sama yang tradisional, tingkat kesulitannya sulit yang mana? Sulit tari tradisional. Bener. Kenapa? Karena tari tradisional itu kayak berbeda. Jadi tari tradisional itu pasti ada macam-macam. Jadi ada tari tradisional itu kreasi, ada klasiknya, ada tari tradisional baru kalau nggak salah gitu. Kalau tari balet itu masih gerakannya itu terulang. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan yang balet itu yang susah itu yang jinjit gini. Iya, bener. Poin. Sampai sekarang bisa. Sekarang udah nggak bisa. Udah. Saya juga mikir bisa ya jinjit Tari kayak gini tradisional. ya. Bisa. Jadi itu ada sepatunya itu. Iya, bisa buat berdiri. Dari balet ke tradisional ya. Dan sekarang ini kayaknya baru-baru ini dapat penghargaan ya. Ya. Tingkat Jawa Timur apa nih? Dapat kategori di Putri Tari Terfavorit Jawa Timur 2024. Oke, keren. Itu se-Jawa Timur. Iya, benar, se-Jawa Yang Timur. bawakan tari apa? Saya bawa tari Bapang. Tari topeng Bapang. Tari topeng Malang. Bapang. Iya. Oke. Dan gimana nih setelah menjadi penari putri terfavorit, Iya. rasanya gimana? Ada perbedaan nggak? Rasanya berbeda karena lebih dikenal di lingkungan yang lebih besar. Jadi di Jawa Timur, Gitu Jawa ya. Timur itu. Tapi dengar-dengar pernah ke Solo juga dapat penghargaan dari Jawa Tengah? Iya. Iya.
penghargaan apa lagi tuh di Jawa Tengah tuh? Menjadi salah satu abdi dalam di Keraton Surakarta. Pernah jadi abdi dalam di sana. Berapa lama? Masih, abdi dalam tuh ngapain sih? Abdi dalam itu ya mengabdi kepada lebih ke Keraton? negara. Ya keraton ya. Berarti di sana? Enggak, saya lebih di luar keraton. Oh Ya. gitu. Itu tahun berapa itu? Di tahun lalu 2023. 2023. dapat penghargaan. Waduh keren. Ini bisa dibilang ya, apa ya? Jadi kan ini kan bisa dibilang generasi muda nih, Iya. generasi milenial. Nggak malu? Enggak, Malah sama sekali. bangga. Tambah bangga. Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang maunya yang modern-modern gitu, ya Iya, kan? Nah pada waktu misalkan, ada nggak sih tantangannya pada misalkan ketemu sama temen, ketemu sama apa yang seangkatan, ih kok bawain yang tradisional, yang modern dong gitu. Pernah nggak? Pasti. Terus gimana tanggapannya? Ya, menurut saya modern boleh tapi budaya jangan ditinggalkan. Wih, keren. Budaya apa? Modern boleh, tapi budaya Jangan jangan ditinggalkan. ditinggalkan. Wah, keren banget. Dari kecil ya, berarti udah punya bakat untuk menari. Nah, Mbak Dian, untuk penari-penari itu apakah harus berbakat? Apakah bisa dicetak? Bisa menurut saya. Oh, Jadi dicetak bisa ya? bisa, Baru tidak belajar sekarang misalkan ya? Iya, jadi keinginan dan tekad yang kuat biasanya bisa dicetak, misalnya kalau sudah usia seperti Bapak nih. Mau ikut enggak apa-apa. Kan udah kaku. Otot udah kaku semua gitu. Tergantung fungsinya, Oh, gitu tergantung ya? kalau Oke. hanya untuk hiburan atau sekedar relaksasi, silahkan begitu. Di Yang kami- cocok tari apa kalau misalkan aku? apa ya Van ya untuk kelas? Jangan anoman ya, pencolatan. Kebetulan di sanggar kami untuk kelas ibu-ibu sudah dibuka. Sudah dibuka. Oh, Jadi ibu-ibu, ya, bapaknya enggak. Ada. ada Ada kalau- juga? Iya. Ada. Ada. Tari apa ya? Gambiong ya? Beksan kalau Beksan, buat iya. cowok kalau buat lelaki itu ada. Remo Tari juga beksan. bisa. Remo juga bisa khas Jawa Timur. Tapi kalau udah tua kan agak kaku gitu kan. Ya, Kira-kira susahnya apa melatih dari yang kecil apa yang sudah berusia? Sudah berusia. Sudah berusia. Susahnya itu. Kenapa? Karena mungkin pembentukan tubuh. Ya, kalau kami dari kecil kan otomatis gampang untuk memberikan instruksi, misalnya terus kelenturan tubuh, rileks. Terus nggak ngeyel ya? Kalau udah tua kan biasanya ngeyel itu ya. Ya juga. Oke, Kalau oke, anak-anak kan lebih manut begitu. Ya. Yang Nah, sekarang yang jadi pemikiran saya di pribadi nih ya, aku pribadi. Ini eksistensi budaya dengan yang namanya pariwisata. Ini kan sekarang pariwisata lagi digalakkan ya iya. kan. Iya. Ada nggak sih kesinambungan antara budaya sama pariwisata ini? Ada Di mana? sangat berkesinambungan. Jadi kalau saya membaca di media di Malang Raya khususnya ya, ada di kabupaten, ada juga Kota Malang dan Kota Batu. Kita kan sudah ada beberapa desa wisata. Betul, Seperti betul. Pujon Kidul, Ya. terus ada juga Desa Songgokerto dengan Bunpringnya, Andeman seperti itu. Tetapi untuk budaya, kita konteksnya ke tari dan wisata tari lah seperti itu belum ada di Malang Raya ini. Wisata tari ya. Wisata tari. Jadi Nah, istilahnya menyediakan atau menampilkan tarian-tarian iya, tradisional. iya. Belum ada di Malang ya? Belum ada. Iya, betul, Nah, betul. kebetulan di Sanggar kami ini kan lokasinya sangat dekat dengan salah satu wisata. Wisata apa itu? Umbulan. Umbulan. Ya, Iya. mata air. Oke. Nah, jadi kami Sanggar ini pengennya 5 tahun ke depan kita punya program nantinya selain menyediakan sanggar yang gratis untuk anak-anak, kami juga ingin melestarikan budaya kami itu dengan bergandengan dengan pelaku wisata di Umbulan tersebut. Jadinya nantinya para wisatawan tidak hanya menikmati sumber mata air dan lokasinya kan sangat sejuk dan asri, tetapi mereka juga bisa melihat dan juga menikmati tari tentang sejarah Umbulan itu sendiri. Ya, Oh, ada. Ada. Tari tentang sejarah Umbulan. Bikin sendiri apa memang dari Ya, dulu? Membuat sudah sendiri. Membuat buat sendiri. sendiri. Iya. Sudah Oke, ada oke. tarian. Sudah Sudah ada caranya. tariannya. Wah, Begitu. keren. Nah, terus ya apakah nanti ini yang akan ditampilkan cuman tari yang dari
Jawa Timur atau Jawa aja atau seluruh Nusantara? Harapannya nanti nih. Harapannya memang seluruh Nusantara, karena memang konteks kami ini selain mengenalkan tari-tarian, kami juga pengen adik-adik kami itu juga belajar sejarah, dan juga adik-adik bisa memperluas wawasannya tidak hanya di wilayah konteks Jawa Timuran begitu. Sanggar kami sudah mempelajari beberapa tarian dari luar daerah. Dari luar daerah. Jadinya kami tidak hanya berfokus. Kalau untuk kedepannya kami memang untuk saat ini kami fokus ke Jawa Timur dan kelokalan. Tetapi untuk kedepannya ya kami sangat terbuka untuk belajar dan juga memberikan tari-tarian Nusantara ya. Iya, natural. Karena kami juga pernah menampilkan tarian Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi di tarian itu kami menampilkan beberapa tarian Nusantara seperti Digabung iya jadi digabung satu. jadi Benar. satu. Gerakannya tetap gerakan yang tari-tari yang sudah ada dijadikan satu gitu ya. Kayak medley begitu ah. Seperti medley tapi gabungan beberapa tarian adat. Ya dari misalnya dari Kalimantan, dari Bali, terus Jawa Timur, Jawa itu kan banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus Jawa Barat itu, Sulawesi gitu. Kita gabung jadi satu, kita modifikasi jadi satu tarian. Wih keren. Ya. Gimana ya? Aku masih bayangin gitu, masih bayangin. Berarti kalau misalkan tarian Nusantara ini ya, kostumnya juga pasti akan bikin sendiri toh? Iya, benar. Iya benar. Udah jadi? Beda-beda. Udah beda-beda juga? Udah beda-beda. Jadi per anak membawakan Satu tarian satu adat. tarian adatnya. Tapi tergabung jadi satu tarian. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi ada momen mereka sendiri-sendiri menampilkan tarian adat masing-masing dari satu suku seperti itu. Terus pada klimaksnya mereka akan menjadi satu tarian. Kita namain itu kayak tarian Sumpah Pemuda seperti itu. Jadi kayak digabungkan jadi satu Bhinneka Tunggal Ika begitu. Keren. Ini pekerjaan yang nggak gampang gitu ya. Terus ini sampean kerja sendiri nih. Maksudnya kerja sendiri ada nggak kira-kira istilahnya ikut campur dari pemerintah? Apa bener-bener sendiri gitu? Jadi kita masih sendiri ya. Ya, masih sendiri. Nggak ada bantuan dari pemerintah daerah? Jadi begini, kalau pemerintah itu lebih dari arah marketingnya ya. Kalau misalnya jadi mengawali kami mengembangkan sanggar ini, kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tetapi sekedar hanya untuk misalnya kalau ada kunjungan bupati ke wilayah kami menampilkan tarian, hanya seperti itu. Belum sampai kami yang kerjasama atau kedepannya berkelanjutan atau bagaimana belum. Bisa dibilang cuma memanfaatkan doang dong. Kalau ada kunjungan baru disuruh tampil ya kan. Tapi kan sebenarnya hidupnya dari sanggar ini nggak cuma pada waktu ada kunjungan aja kan. Iya. Karena yang kalau saya dengar yang jenengan bilang tadi banyak yang jenengan olah gitu kan. Pembelajaran kan nggak cuma 1-2 hari selesai. Pasti kan continue terus ya kan. Terus menerus. Nah ini benar-benar disokong sendiri begitu ya, bisa dibilang gitu ya. Saya pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pariwisata waktu itu tahun lalu waktu ada kunjungan bupati ke Dampit, ke Desa Umbulan ya, Umbulan. Itu saya pernah berkomunikasi, saya tanya programnya ke Bapak Dinas itu, dan beliau berkata kalau untuk program-program kebudayaan sendiri itu memang anggarannya kan tidak sebanyak yang program lain di dinas lain. Jadi kami cukup mengerti kalau untuk kebudayaan memang tidak sebanyak atau semudah dinas lain seperti itu. Ya memang nggak sebanyak tapi enggaknya kan ada toh gitu loh. Daripada aja udah bilang nggak sebanyak tapi nggak ada. Nah soalnya kalau ya istilahnya yang namanya budaya kan PR bersama nih ya, nggak cuma PR masyarakat tapi juga pemerintah harusnya punya andil yang sangat besar. Dan dengar-dengar ini kan mau ada yang namanya Kementerian Kebudayaan, gitu. Dengar nggak? Belum dengar? Iya. Belum. Ya diusulkan juga sih ada Kementerian Kebudayaan. Jadi terpisah dengan kalau sekarang kan jadi satu dengan pendidikan. Nah, jadi supaya mungkin lebih fokus lagi. Ya, mungkin bisa memperhatikan jenengan-jenengan gitu kan, orang-orang yang berkecimpung di sini, ya toh. Amin. Nah, di kesenian tari, ya,
ini kan identiknya orang kalau misalkan mikir tari nih ya, cewek. Ya, mungkin 80%, 70% itu wanita gitu kan. Tapi penari-penari cowok itu peminatnya masih ada nggak? Apa susah carinya? Masih ada. Di Sanggar kami masih ada. Masih ada. Dari Iya. kecil juga. Dari kecil, Iya. dari yang ini kalau di Sanggar dari SMP, ada juga yang SD. SD ada. Ada. Ada juga ya. Iya, ada cewek, peminatnya. cowok ya. Karena Ada. kan kalau misalkan kita lihat, wah tari itu pasti cewek kan gitu kan. Iya. Cowok mau belajar tari itu agak malu-malu gimana Gengsi. gitu kan. Kan Iya. gengsi, aku cowok kok suruh nari gitu. Tapi dari anaknya sendiri emang minat ke situ. Minat. Gitu ya. Iya. Oke, tari apa biasanya kalau cowok itu? Remo. Remo, terus kalau di Malang sendiri kan ada topeng. Jadi belajarnya tari topeng. Nah, kalau topeng mah cowok cewek bisa kan pakai Iya, topeng dia. bener. Kan dia pakai topeng nggak tahu nih cewek apa cowok. Banyak Kalau tari Mbak cowok. Fani sendiri nih, Ade Fani nih, Iya. udah berapa tarian yang dikuasai? Nah, Nggak bisa dihitung sih. wih, itu ribuan gitu ya. Nggak sampai. Yang paling diminati dari beberapa tari yang dikuasai apa? Yang paling disukai? Tari topeng dari Malang sendiri gitu. Kenapa? Kan nggak kelihatan wajahnya mau pakai topeng. Karena susahnya itu di membawa karakter si topeng ini. Oh iya, Iya, benar. membawa karakter topeng Iya, ini ya. benar. Dan pasti kalau menari topeng ini topengnya berbeda-beda ya. Iya. Jadi menari karakter ini. Iya. Ada berapa karakter sebenarnya di tari topeng Malang ini? Banyak kalau Malang, ya. Banyak ya. Ya, paling identik kan kalau di Malang itu tari topeng Bapang. Ya, itu. Terus ada gerobak sabrang, macam-macam. Itu yang paling diminati ya. Yang Ya. paling susah belajar tari apa? Paling susah. Susah semua sih. Susah semua ya? Ya. Susah semua belajarnya. Iya. Paling tapi menguasai berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Tari apa? Tarian itu untuk menguasainya. Kalau minim sekali itu 2 bulan. 2 bulan. Ya, Pernah lupa nggak? pernah. Pasti. Kan belajar banyak nih ya. Iya, Heeh. benar. Mau bawaan tari ini ternyata di tengah-tengah lupa Iya, gitu. benar. Pernah juga jadiin kayak gitu. Waktu tampil apa masih belajar? Kalau Udah tampil enggak ya? enggak, kalau gladi bersih sih kayak hari ini terus besok mau tampil itu pasti kayak dredeg gitu kan. aduh gitu. Gitu ya? Pasti lupa. Tapi kalau sudah tampil itu enggak, diusahakan enggak. Nah, dengar-dengar ini ya Mbak Dian, kalau tari-tari tradisional kan ada apa ya istilahnya kayak ritual. Apakah benar kayak gitu? Apa bisa di Ada beberapa tari tradisional yang membutuhkan ritual. Kenapa? Karena mungkin kita mengangkat tradisi ya, tradisi di lokal setempat. Seperti di tari kami kan mengangkat Umbul Sari. Nah, ini salah satu pencipta tariannya Fani. Nanti mungkin Fani bisa menjelaskan lebih detail kenapa. Menciptakan gerakan tari Umbul Umbul Sari itu Sari. tadi. Iya. Wih, keren. Jadi waktu itu kami menggali sejarahnya. Untuk yang gali sejarah saya dan juga maminya. Kami bertemu dengan juru kunci, terus sejarah-sejarah Dampit ini kami kumpulkan menjadi satu. Kami pendataan bagaimana. Jadi sejarah Ini nggak dan mudah tari ini ya tapi kalau suka mudah Berapa sekali. lama itu sampai menggali? Setengah tahun. Iya. Terus kita kerjasama dengan para pelaku seniman untuk membuatkan seni gamelannya, Iya, karawitannya. Beda juga berarti. Iya. Beda. Beda. Keren. Berarti sampean keliling di kecamatan Iya. Dampit ini ya. Iya. Wih, kayak gitu sampean. Nah, kalau Mbak Fani sendiri untuk apa ya? Menciptakan gerakan tari umbulan ini dari mana bisa punya ide gitu? Gerakannya seperti ini gitu. Lebih melihat suasana di umbulan sih. Iya. Kayak misalnya di umbulan itu begini dengan sejarahnya Mbak Dian. Sejarahnya apa sih umbulan? Pengen tahu aku sebenarnya. Jadi sejarah Bocoran dikit aja. Iya, jadi sejarah umbulan nanti dilengkapi dengan Fani Iya, ya. Sejarah umbulan itu adalah dulunya, jadi ada beberapa versi memang. Karena nggak salah satu versi terus langsung jadi belum bisa dikatakan seperti itu. Jadi butuh verifikasi dari Ya, beberapa betul, pihak. ya. Apalagi kami ini kan juga bukan pelaku sejarah atau mungkin kami juga bukan dari badan arkeologi atau bagaimana Iya, begitu. iya, paham. Jadi bisa disanggah lah mungkin kalau misalnya nanti ada yang salah. Jadi umbulan itu awalnya kalau yang saya dengar dari juru kuncinya dulu itu
waktu peninggalan Belanda itu ada kuda di situ kan. Terus kudanya ini miliknya salah satu Belanda gitu yang punya tanah di situ. Nah, kudanya ini jatuh karena diajak jalan-jalan gitu. Jatuhnya kayak ke sebuah lubang begitu. Lubangnya itu penuh dengan air. Nah, dicarilah, itu kan kuda kesayangan pada saat itu. Ternyata tidak ditemukan selama beberapa hari sampai beberapa bulan. Tidak tahu waktu itu pada pemerintahan Belanda. Kan mungkin ini orang ternama ya, mungkin yang kehilangan ini akhirnya ditemukannya ini di sini, di Mendit sini. Di daerah Kota Malang. Iya. Kota Malang dari Dampit sana. Iya. Oke. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa gitu kudanya. Jadi terus saya berpikir, oh mungkin ini ada salah satu di bawah, airnya ini saling terhubung begitu. Iya, kayak sungai gitu ya, sungai di bawah tanah. Itu salah satunya. Jadi ada cerita seperti itu. Terus umbul-umbulan. Jadi karena ada sejarah seperti itu, kan pencariannya kan tidak mungkin membuat satu lubang itu sampai mungkin nyelam atau bagaimana ya. Terus akhirnya terbentuklah suatu mata air yang tidak pernah habis, yang dinamakan dengan umbulan. Begitu. Oh, gitu. Salah satu versinya. Jadi, sampai sekarang masih berarti umbulan itu? Iya, masih. Terus ada versi yang lain. Di situ tuh pernah dikatakan ada seperti sejarahnya saya tidak tahu tahun berapa, tetapi waktu itu salah satu pangeran dari keraton mana ya, dari Jawa Tengah seperti itu melarikan diri. Dan karena waktu dulu itu kan dipercaya tidak semua orang bisa membuka suatu sumber mata air kecuali dia keturunan terhadap kerajaan begitu. Jadi biasanya kalau orang dulu, orang yang sakti, orang yang suka meditasi itu adalah orang keraton, entah itu para raja atau pangeran seperti itu. Untuk membuka sumber mata air kan perlu kayak puasa, meditasi. Dan itu kami juga masih menggali siapakah orang tersebut. Ini masih juga digali karena di situ ada salah satu makamnya juga ya, Mbak Fani. Penunggunya di situ makamnya juga. Itu juga bisa dikatakan salah satu yang membuat mata air ini. Saya pernah baca juga sumber mata air ini tidak tiba-tiba ada sumber mata air begitu tidak, tetapi perlu ada sosok yang punya terah kerajaan untuk membuka sebuah wilayah begitu. Apalagi di situ juga ada daerah yang dinamakan Kepatian. Jadi mungkin ini kalau digali para pelaku sejarah, penikmat sejarah sangat tertarik untuk kaitannya dikait-kaitkan begitu. Nah, kalau lokasinya sendiri di wisata Umbulan ini dari Dampit berapa kilo? Kalau dari Dampit ya, Dampit ke Umbulan ini cuma berapa kilo ya? 8. Ya, dari kecamatan. Dari kecamatan ke itu Umbulan. Termasuk Pamotan, Desa Pamotan. Desa Pamotan wilayahnya. Mungkin pemirsa di rumah mau berkunjung ke sana dan alhamdulillah saya juga belum tahu gitu loh. Jarang ada yang tahu kalau. Jarang ada yang tahu. Iya. Tapi sudah maksudnya dibuka untuk wisata aja kan? Benar. Sudah lama. Udah lama ya? Sudah lama. Cuma memang karena lokasinya tersembunyi. Begitu ya. Iya, biasanya kalau di kayak wisata alam itu pasti kan masuk ke dalam gitu kan. Oke. Ini sedikit nih pemirsa tentang sejarah dari wisata Umbulan nih bisa dibilang yang ada di Dampit. Nah, terus kita kembali lagi ke Sanggar nih. Kita kembali ke Sanggar lagi. Ini kan Sanggar ini pasti ingin memiliki siswa atau anak didik yang banyak atau penambahan anak didik. Ada kiat-kiatnya atau triknya untuk menggait anak didik atau mereka memang datang sendiri? Sebenarnya kami dari awal kan dengan kata gratis itu memang banyak yang tertarik. Tetapi tidak hanya itu, kami juga karena anak generasi Z dan Alpha yang kita kenal sebagai anak generasi muda tahun ini dan tahun ke depan, mereka kan sangat suka dengan TikTok, dengan media sosial seperti itu. Kami juga promosi beberapa tarian, kami upload, kami punya akun-akun di YouTube, di TikTok, jadi kami promosi di sana. Dan untuk karena mencintai tari ini tidak hanya sekedar datang lalu kita menari, begitu tidak. Tetapi kami juga menambahi dengan beberapa kelas. Kami ada kelas-kelasnya? Iya, ada kelasnya. Oke. Yang tadi disebutkan Fani itu salah satu kelasnya. Kayak saya sendiri, saya juga
mengajar di kelas sejarah budaya. Terus mungkin mamanya Fani ada di kelas budi pekerti. Terus kami juga menambahkan kelas-kelas yang mungkin kelasnya ini terkesan sangat asing begitu ya. Iya, benar. Apaan tuh? Maksudnya Panem Bromo begitu kan tidak tahu. Nggak tahu. Apaan Mau itu? copat. Oh, mau seperti copat. itu. Iya. Iya sih, apalagi anak-anak sekarang ya. Iya. Benar. Sampai ora iso. Karawitan gitu. Jadi kami karena kelas-kelas kami ini sangat mungkin jarang diketahui banyak anak-anak atau mungkin yang di Kota Malang juga tidak pernah tahu ada kelas-kelas seperti itu. Itu yang mungkin anak sekarang kan penasarannya tinggi ya. Jadi oh ada apa sih di sini? Oh begitu terus. Kami juga seringnya 2 tahun ini malah kami ini fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi undangan di luar. Jadi kami kelas-kelas itu ada beberapa yang aktif, ada yang tidak begitu. Karena kami fokus untuk latihan persiapan begitu. Kayak seperti kemarin kami baru saja ada undangan di Wihara dan juga karnaval kami ikut Kepanjen Karnival itu. Kultur karnival. Culture Karnival. Iya. Kepanjen Oke, ke oke, situ. oke. Jadi Nah, fokusnya dengar banyak. juga ada kelas meditasi. Iya, benar. ada. Meditasi kan diem tuh. Iya. Terus Iya. kelasnya ngapain? Kelasnya Meditasi kan orang meditasi ya diem gini ya kayak kan. Terus di kelas ngapain dia? itu kalau kelas meditasi itu lebih ke mama saya kan, Mama Diajeng. Jadi beliau mengajarkan budi pekerti dan kelas meditasi. Nah, kalau ke kelas meditasi itu kan kita belajar fokus. Jadi belajar pernafasan. Jadi kayak belajar fokus biar fokus. Nggak diam saja, jadi kita Akhirnya belajar. diem aja terus keturun. Mungkin ada ya siswa yang seperti Gitu itu. ya. Nah, gitu. itu dari kecil juga Ada, dari peminat. peminatnya ada. Jadi kalau di seni tari, nah di kelas seni tari itu lebih diwajibkan untuk mengikuti kelas meditasi. Dikarenakan kalau belajar meditasi kita pas tampil nggak ngoyoh, jadi kayak Oh, gitu. mengatur mengatur pernafasan. Jadi Sarana-sarana. manfaatnya Iya, gitu, iya, iya, benefitnya iya. gitu. Jadi kalau pas tampil keringetnya nggak keluar. Pas turun panggung baru keringatannya keluar, baru kayak pernafasannya juga nggak terlalu apa ya, kayak ngos-ngosan ya, ngos-ngosannya belakangan. Tapi pas Jadi tampil enggak. Belajar meditasi Bisa kayak itu gitu seperti itu, bisa. Jadi bisa fokus. Jadi kita antara ketukan lagu sama gerakan itu kita bisa tahu kalau belajar meditasi. Itu lebih Itu fokus. dari umur berapa lo belajar meditasi, Mbak? Ada adik saya seperti 4 TK 4 tahun belajar meditasi. Iya tadi. Ada. 3-4 tahun. Iya, Padahal kan 3-4 meditasi tahun. itu kan diem tuh ya. Iya, Anak-anak umur segitu kan nggak bisa diem tuh cerita. Bener. Iya tuh. Iya. benar. Gimana caranya? Mungkin Supaya dari dia bisa diem gitu, bisa ngikutin. ada yang fokus gitu. Ada yang kayak mungkin dari tipe anaknya ya. Ya, gitu. SD juga bisa ada. Tapi kalau kita suka tari, kita suka kelas meditasi, kita ke kelas suka kelas sejarah. Kalau dengan dasar suka, apapun akan dilakukan. Iya, Bener. benar. Kalau emang udah dari hati, Iya. kalau udah Iya. minat gitu kan, Iya. kayaknya susah akan gampang. Iya. Iya, benar. Kalau misalkan dipaksa, yang gampang akan jadi susah. Iya benar. Tapi dari kebanyakan untuk siswa-siswa dari Sanggar ini apa dari lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, atau dari luar kota, luar Dampit mungkin? Banyak dari luar kota. Kardamit. Banyak. Banyak. Iya, ada dari Kecamatan Tirtoyudo. Tuh. Terus ada dari Turen. Ngajum juga. Oh, sampai Ngajum Iya, Gunung kita Kawi kan? kolaborasi Wih. juga sama Ngajum. Kita pernah kelas study kelas Ya, ya. kita pernah, kita sering study banding. Study Jadi sampai ke Bali. Sampai ke Bali sana. Ya, sampai ke Bali. Apa yang dipelajari di sana? Kalau di Bali sendiri pada tahun lalu ya Mbak. Hah? Kita belajar kelas tari, kita juga belajar alam gitu. Belajar apanya alam? Alam ya gitu-gitu aja dah. Enggak dong. berbeda. Iya, apanya yang dipelajari dari alam? Sejarahnya. Jadi kalau ke Bali itu kemarin kita belajar di pulau apa ya? Di mana ya? Tabanan. Ya di Bedugul. Kita juga nari di situ. Kita juga belajar gimana sih budaya di Bali gitu. Gimana sih tari Bali. Kita juga belajar dari seniman, salah satu seniman di Bali juga. Studi banding.
studi banding gitu ya. Iya. Wah, keren. Jadi apa namanya ini nggak cuman berkecimpung di Iya, benar. Kabupaten Malang Iya, aja. benar. Wah, Kita oke. terbuka untuk belajar dan studi banding Iya. dengan berbagai kita kan di negeri Nusantara Indonesia. Jadi otomatis kita nggak hanya fokus di Malang saja ndak. Nah, itu dia. Kami mau belajar misalnya ada tawaran ke Solo, Surakarta atau yang Banyuwangi, Jogja, iya. Banyuwangi. Kami terbuka. Gitu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Dian kan udah nggak sekolah kan ya. Iya. Nah, logikanya kalau misalkan mau kemana-mana kan gampang. Nah, kalau Adik Fani gimana? Pada waktu ada tawaran keluar, terus ada terbentur dengan sekolahnya. Ya seperti ini. Seperti ini. Saya yang mengizinkan. Di sekolah juga terbuka. Oh gitu. Ya, Jadi mendukung ya dari pihak sekolah ya. mendukung. Oke. Nah, kalau misalkan Mbak Dian sendiri pernah nggak promosi ke sekolah-sekolah gitu untuk mempromosikan? Enggak. Sudah pernah mempromosikan. Dari Jadi mempromosikan tariannya apa sanggarnya? dulu itu ibu-ibu Sumariwe. Ibu-ibu Sumariwe. Jadi Itu kami bagi 2 tim. Kalau ibu-ibu promosi dengan kebaya dan sanggul, kalau untuk tari-tari kami sering ikut expo begitu. Ya, Kami membuka stand di expo dan beberapa kami juga ikut misalnya ada lomba tari, seperti itu kami ikut. Jadi promosi-promosi itu malah datang ke kami. Iya, benar. Oh, tawaran malah datang Tawaran-tawaran malah datang. malah Kami bingung malah ya. Iya. Iya, membagi Bingung waktu. ngatur jadwalnya. Oke. Nah, kalau Dek Fani sendiri sebenarnya target hidup kamu apa sih? Apa? Target hidup kamu apa dengan berkecimpung di tari ini? Kalau saya prinsip hidup saya itu urip iku urup. Urip iku Iya, buruk. jadi saya punya motivasi untuk berbagi dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Ya, dari situ saya ada keinginan sendiri untuk mengajari adik-adik. Jadi udah punya calon guru no ya? Iya, regenerasi. Regenerasi calon Iya. guru beda waktu keren sekali. Oke, kayaknya asik sekali deh kalau ngobrol soal tarian dan saya juga masih penasaran sebenarnya. Yang penasarannya itu istilahnya itu tantangan. Nah, ini yang belum aku tanya ini. Tantangan terberatnya dalam istilahnya mengangkat tari tradisional itu apa sebenarnya? Tantangan terberatnya menurut Mbak Dian? Menurut saya begini, jadi ada masyarakat atau mungkin banyak orang menganggap mistis begitu ya. Jadi istilahnya menganggap tarian kita Tapi kan bener ada mistisnya toh? Iya, tapi tidak semua. Tidak Oh semua. nggak semua? Iya. Tapi kalau masyarakat luas istilahnya di Kepiawiya ya, semua mistis gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi kayak misalnya ikut tarian ini begitu ya Van ya. Iya, yang benar-benar. lagi tarian ini wah jangan itu soalnya ada kesurupannya begitu. Iya. Padahal kan tidak thinking. semua. Nggak semua ya? Iya. Itu Kan yang ada tarian keraton begitu. Lingkup tarian kan kompleks. Tidak semua tarian itu mengandung mistis atau ya seperti itu Dan tantangannya. Kalau jika tarian itu ada ritualnya, penari harus 100% sadar. Tidak boleh kesurupan. Iya. Ya, kerawan apa kesurupan. kalau tarian itu ada ritualnya, Ya, penari harus 100% iya, sadar. sadar. Kenapa? Ya, kita sebagai penari kita juga roh kita sendiri gitu loh. Jangan sampai kita dikuasai oleh roh lain gitu. Ya, Bagi kami begini, jadi kalau mungkin masyarakat melihat ritual ya, itu kan lihatnya kayak kesurupan roh-roh iya. dipenuhi bukan buat kami malah seperti ini yang mungkin Menjangkau. patut harus dilestarikan kosakata seperti ini. Tari itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Tari adalah juga Ibadah. ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa Iya. bisa gitu? Bahkan saya juga mengajarkan ke Fani, sebelum kamu nari Van, kamu harus berdoa. iya. Betul. Jadi ketika berdoa itu maksud saya seperti ini. Kita ketika kan tarian juga bisa dipakai di gereja ya. Kalau saya kan ke gereja, kita juga sering menampilkan tarian untuk sebagai persembahan kepada Tuhan. Terus mungkin di pura juga seperti Iya, itu, di di pura wihara. Jadi kami itu juga belajar ke tempat-tempat yang di luar iman kami begitu. Misalnya kemarin kami juga ke Balikambang mengisi salah satu acara. Kita bertemu dengan banyak komunitas tari Lintas Kabupaten agama. Malang dan mereka dari Hindu, PDHI begitu. Kami juga ke wihara. Waktu itu saya juga diminta untuk menjadi MC. Pada saat itu ada wali kota, bukan wali kota ya, bupati ya. Bupati. Ada bupati juga yang hadir di sana.
Kami gaungkan adalah tari itu bisa menjadi jembatan toleransi antar umat beragama. Dan juga tari bisa menjadi sarana untuk ibadah. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gitu ya. Iya. Jadi nggak cuma sekedar menyuguhkan tarian Iya, doang ya. tidak. Jadi ada misinya di situ. Iya. Keren banget ya. Ternyata dalam banget ya tari ya. Jadi kalau misalnya kita cuma sebagai penonton, penikmat kan cuma ya menyaksikan aja. Iya. Ternyata ada hal yang tersembunyi, yang terdalam, yang jenengan-jenengan ini mau ungkapkan ya kan. Iya. Aduh keren banget. Aduh, kayaknya untuk belajar tari ya pemirsa gampang sih sebenarnya untuk belajarnya, tapi untuk mendalami tarian itu sendiri nggak gampang, ya kan? Karena itu harus ada pendalaman, penjiwaan segala macam, meditasi dan memerlukan waktu juga. Tetapi intinya semua orang sebenarnya bisa ya untuk belajar tari. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tergantung dari orangnya juga. Oke, Mbak Dian dan juga De Fani, terima kasih udah mampir di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Semoga apa yang diharapkan ke depan makin sukses, makin maju, dan semoga nggak kapok nanti kalau misalkan diundang mampir ke sini lagi. Enggak dong. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dian dan juga Ade Fani dan Mbak Mirza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Saya Aji Santoso pamit undur diri. Sampai jumpa.